Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rijanto, NIM 362110053, kelas Teknik Sipil 21C, yaitu tugas media sosial. Kali ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar pengetahuan teknik fondasi. Pengertian umum. Fondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang bertugas meletakkan bangunan dan meneruskan beban bangunan atas atau upper struktur atau superstruktur ke tanah dasar yang cukup kuat mendukungnya. Untuk itu, fondasi harus diperhitungkan dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beban sendiri, beban berguna, dan gaya-gaya lain seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Dan tidak boleh terjadi penurunan fondasi setempat atau penurunan fondasi merata lebih dari batas tertentu. Kegagalan fungsi suatu fondasi dapat disebabkan karena adanya base failure atau penurunan yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan timbulnya kerusakan struktural pada kerangka bangunan atau kerusakan lain seperti tembok retak, lantai pecah, pintu jendela yang sukar dibuka. Agar kegagalan fungsi fondasi dapat dihindari, maka fondasi harus diletakkan pada lapisan tanah yang cukup keras, padat, serta kuat. Untuk mengetahui letak atau kedalaman lapisan tanah keras, maka perlu dilakukan penyelidikan tanah. Berikutnya, macam-macam fondasi. Fondasi dangkal atau shallow foundation. Fondasi dangkal adalah fondasi yang jika kedalaman dasar fondasi dari muka tanah adalah kurang atau sama dengan lebar fondasi. Meskipun kedalaman fondasi adalah minus 5 meter, tapi kalau ukuran fondasinya adalah 5 meter kali 5 meter, maka fondasi tersebut digolongkan dengan fondasi dangkal. Pemakaian fondasi dangkal biasanya untuk bangunan rumah tinggal dan gedung bertingkat, biasanya dengan beban bangunan tidak besar dan biasa disebut fondasi langsung atau spread footing, yaitu dengan memperlebar bagian bawah kolom atau dinding bangunan sehingga beban bangunan disebarkan atau spread menjadi desakan yang lebih kecil daripada daya dukung tanah yang diizinkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk fondasi langsung, yaitu pertama, dasar fondasi harus terletak di bawah lapisan tanah yang mengandung humus atau bahan organik atau tumbuh-tumbuhan. 2. Kedalaman tanah huruf, yaitu menyangkut kestabilan tanah. 3. Kedalaman tanah yang dipengaruhi sifat retak-retak atau kembang susut. 4. Letak dan kedalaman fondasi bangunan lama yang berdekatan, agar tidak saling mengganggu sama yang lain. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka kedalaman dasar fondasi langsung di Indonesia biasanya diletakkan antara 0,60 meter sampai 3 meter di bawah muka tanah. Fondasi langsung menurut konstruksinya dibagi 4 macam, yaitu 1. A. Fondasi menerus atau continuous footing. Fondasi ini digunakan untuk bangunan rumah tidak bertingkat. Seluruh beban umumnya dipikul oleh dinding dan diteruskan ke tanah melalui fondasi menerus sepanjang dinding bangunan. Untuk bangunan kecil di atas tanah yang baik, fondasi menerus dinding setengah bata cukup diletakkan pada kedalaman 60-80 cm di bawah muka tanah. Sedang yang satu bata 8-100 cm dari muka tanah. Untuk konstruksinya cukup dari pasangan batu, lebar dasar fondasi,
umumnya dibuat tidak kurang dari 2,5 kali tebal tembok. Di atas pondasi pasangan batu perlu dipasang balok seluf beton bertulang yang berfungsi sebagai balok pengikat dan juga dapat meratakan beban dinding. Untuk dinding yang memikul beban agak berat atau karena daya dukung tanah kecil, maka digunakan pondasi jalur flat beton bertulang. Contoh gambar. Ini contoh gambar pondasi penerus. Kemudian B. Pondasi telapak atau individual footing. Pondasi telapak digunakan untuk menumpu kolom bangunan, tugu atau menara, tangki air, pilar jembatan, cerobong asap, dan sebagainya. Pada umumnya berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Pada pondasi ini digunakan beberapa anggapan praktis bahwa plat pondasi adalah kaku sempurna, tidak akan melengkung karena beban konstruksi dan tetap merupakan bidang lurus. Desakan yang terjadi pada tanah di bawah dasar pondasi berbanding langsung dengan penurunannya. Kemudian tegangan tarik yang mungkin timbul pada tanah yang diabaikan. Gambar pondasi telapak contohnya. C. Pondasi kaki gabungan atau combined footing. Pondasi kaki gabungan digunakan pada kolom bangunan, di mana jarak kolom terlalu dekat sehingga pondasinya digabung menjadi satu. Jika letak kolom bangunan dekat sampai batas tanah yang dimiliki seperti pada rumah, toko di daerah pertokoan atau pusat kota, karena harga tanah mahal, maka rumah dibangun bertingkat dan selebar mungkin sampai batas tanah seluruhnya. Pada keadaan ruangan yang tersedia tidak cukup untuk membuat pondasi telapak yang simetris untuk mendukung masing-masing kolom bangunan sehingga harus dibuat pondasi gabungan. Bentuk pondasi kaki gabungan yaitu bentuk persegi panjang, digunakan jika kolom bangunan dengan beban yang agak kecil dan ruangannya terbatas. Kemudian bentuk trapesium digunakan bila ruangan di sebelah kolom dengan beban besar terbatas. Maka bentuk persegi panjang tidak dapat digunakan karena batas tanah tersebut sehingga pondasi di bawah kolom diperlebar menjadi bentuk trapesium. Kemudian bentuk strap footing. Bentuk ini terbentuk pada dua buah kolom bangunan dengan pondasi kaki tersendiri yang dihubungkan dengan balok penghubung atau strapping footing sehingga kedua pondasi bekerja sama, yang lain gabungan. Untuk itu, balok penghubungnya harus cukup kuat memikul momen yang ada di atasnya. Pondasi strap footing biasanya digunakan pada lapisan tanah yang relatif padat dengan tanah yang cukup besar sehingga luas pondasi yang diperlukan agak kecil. Selanjutnya, C. Pondasi plat atau mud footing atau rough footing. Pondasi plat digunakan pada lapisan tanah lunak yang daya dukungnya kecil, juga pada lapisan tanah yang tidak homogen atau jika tidak terdapat lensa-lensa tanah lunak pada lapisan tanah yang agak padat. Sehingga bila menggunakan kaki pondasi yang terpisah untuk masing-masing kolom bangunan, jumlah luas dari pondasi-pondasi itu lebih besar dari setengah luas bangunan sehingga akan lebih praktis untuk menggunakan pondasi plat menyeluruh seluas bangunan. Jika ada pondasi yang terdiri di atas bagian tanah yang lemah dan dapat menimbulkan penurunan setempat yang lebih besar dan akan mengakibatkan terjadi penurunan yang tidak merata pada seluruh bangunan. Juga jika beban bangunan pada kolom bangunan cukup besar sehingga juga akan lebih praktis kalau menggunakan pondasi plat. Untuk beban-beban kolom bangunan yang tidak besar, maka plat pondasi dapat dibuat sama tebal pada seluruh bangunan. Tetapi jika beban-beban kolom bangunan cukup besar, maka pada tempat-tempat di bawah kolom, plat pondasi harus dipertebal. Penebalan dapat ke atas maupun ke bawah. Untuk hitungan plat pondasi, prinsip hitungan sama dengan perhitungan atap di bawah atap bangunan, hanya dibalik dengan menganggap tumpuan di atas.
tumpuan ada di atas, sedang di bawah terdapat beban berat, yaitu desakan tanah pada plat fondasi tersebut. Kemudian fondasi sumuran atau silinder. Fondasi sumuran digunakan pada lapisan tanah keras yang tidak terlalu dalam. Di Indonesia, tipe fondasi ini banyak digunakan karena pelaksanaannya sederhana, tidak diperlukan peralatan khusus dan murah. Fondasi sumuran dapat dibuat jadi precast berupa segmen-segmen beton bertulang atau dicor setempat selama pekerjaan berlangsung sampai kedalaman atau ketinggian yang diperlukan. Fondasi sumuran dapat dibuat sampai ke dalam lebih kurang 15 meter tergantung pada jenis tanah di atas lapisan keras tadi. Untuk kondisi lapisan tanah lembek atau lepas dan muka air tanah tinggi diperlukan penyangga atau caisson terbuka agar dinding galian tanah tidak runtuh. Fondasi sumuran seperti halnya fondasi langsung harus diletakkan pada kedalaman yang tidak terpengaruh oleh penggerusan. Kemudian B. Cara pembuatan fondasi. Bila silinder atau sumuran dibuat dalam bentuk potongan, setelah pengecoran seksi-seksi atau sekurang-kurangnya perlu berselang 7 hari sebelum membuka acuan atau berpisteng dan berselang 14 hari sebelum seksi pertama diturunkan. Setelah pengecoran seksi berikutnya, maka berselang 3 hari acuan dapat dibuka dan penurunan dapat dilakukan. Silinder-silinder harus diturunkan secara tegak, sempurna, dan bagian. Dalam silinder digali pada waktu berlangsungnya penurunan, bila tepi dasar silinder diturunkan pada batuan. Setelah silinder telah terletak pada fondasi akhir, maka dalamnya harus dibersihkan dan dicor dengan campuran beton biasa atau beton cyclop, yaitu campuran beton dengan batu-batu blondos dengan perbandingan 70% campuran beton, 30% batu blondos. Beton ini dimaksudkan sebagai pemberat silinder. Berikutnya, fondasi tiang. Fondasi tiang pada umumnya digunakan untuk pertama, lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam dari permukaan tanah atau daya dukung QC lebih dari 150 kg per cm persegi. Kemudian meneruskan beban terpusat yang besar. Kemudian menahan beban horizontal yang besar. Kemudian menghindari penggerusan atau scouring. Kemudian konstruksi yang peka terhadap perbedaan penurunan. Selanjutnya tipe B. Tipe fondasi tiang. Tipe fondasi tiang dikelompokkan berdasarkan fungsi tiang, material, dan cara pelaksanaannya. Fungsi tiang, bila lapisan pendukung fondasi tiang terdiri dari lapisan yang keras seperti batuan, lapisan pasir atau kerikil yang sangat padat, maka daya dukung tiang hampir seluruhnya berasal dari tahanan ujung tiang yang disebut point bearing pile. Material A. Tiang beton. Tiang beton adalah tiang pancang yang terbuat dari bahan beton bertulang yang dapat berbentuk bejal atau masif atau berlubang atau hulu. Tiang beton yang akan digunakan tidak boleh ada yang keropos, harus berbentuk seperti yang disyaratkan dan tidak boleh dinaricang sampai beton berumur 40 hari setelah pengecoran. Bila tiang akan diangkat atau digeser, tiang tersebut harus didukung pada titik 1/4 panjangnya. Bila diperlukan penanggungan, maka memperpanjang tiang dapat dilaksanakan sebagai berikut. Beton kepala tiang dipotong sehingga tinggal besi-besi tulang dengan perbandingan 40 kali diameter dari tulangan. Berikutnya B. Tiang baja. Tiang baja adalah tiang pancang yang terbuat dari bahan baja yang bentuknya dapat berupa profil atau pipa. Kebanyakan penambang tiang pancang baja berbentuk profil H.
Karena terbuat dari beban baja, maka kekuatan tiang ini sangat besar sehingga dalam transport dan pemancangan tidak menimbulkan bahaya fatal. Seperti halnya pada tiang pancang beton precast. Jadi pemakaian tiang pancang baja ini akan sangat berguna bila diperlukan tiang pancang yang panjang dengan tahanan ujung yang besar. Kelemahan tiang pancang baja ini adalah terhadap karat atau korosi. Bila tiang baja memerlukan penyambungan karena kurang panjang, maka tiang penyambung harus sama dengan yang disambung dan harus selalu dilindungi dengan cara dicat dan sebagainya. C. Tiang kayu. Tiang kayu harus mempunyai selisih tidak kurang dari ukuran milimeter antara diameter pada pangkal dan diameter ujungnya. Setiap tiang harus diatur dengan panjang 4 pal tiang yang baik setelah dipancang. Selanjutnya, tiang komposit. Tiang komposit adalah tiang pancang yang terdiri dari dua bahan yang berbeda yang bekerja bersama-sama sehingga merupakan satu tiang. Berupa kayu dengan beton atau baja dengan beton. Tiang kayu dengan beton, tiang ini terdiri dari tiang parincang kayu untuk bagian bawah muka air tanah, sedangkan bagian atas adalah beton. Tiang kayu diletakkan di bawah karena kayu akan awet bila selalu terendam oleh air atau sama sekali tidak terendam oleh air. Sehingga tiang kayu selalu terletak di bawah muka air tanah. Kelemahan tiang ini adalah pada tempat sambungan apabila tiang panjang ini menerima gaya horizontal yang permanen. Tiang baja dengan beton. Di sini tiang baja profil H terletak di atas menumpu pada sumber beton. 1. Pipa dengan sumber beton yang dicor terlebih dahulu pada ujung bawah pipa baja, dipancang dalam tanah dengan truk hammer sampai pada tanah keras. Setelah pemancangan sampai pada kedalaman yang telah direncanakan, pipa dimasukkan profil baja H dan terus ditumpuk dengan truk hammer sambil pipa ditarik keluar ke atas sedikit sehingga terjadi bentuk beton seperti bola. Setelah itu, bang baja profil H dimasukkan ke dalam pipa sambil bertumpu dan pipa ditarik keluar dari tanah. 4 rongga sekitar tiang baja profil H harus terisi kerikil atau pasir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang dapat saya jelaskan, karena sesungguhnya kesalahan milik manusia dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.